Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita simak bersama paparan dari Menteri Ketenagakerjaan yang akan diwakilkan oleh Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Ibu Estiarti Haryani. Kepada Ibu Estiarti Haryani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam satu data. Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BPP, Bapak Suharso Manu Arfa, Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri, yang tadi diwakili oleh Bapak Dirjen, kemudian Menteri Keuangan, Pak Sekjen, dan juga staf ahli, Menteri Koperasi yang diwakili oleh Ibu Deputi, kemudian juga Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Pak Anggoro, para gubernur, bupati, dan juga wali kota, para pejabat tinggi madya pratama, kementerian lembaga, serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Izin mewakili Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia, menyampaikan paparan terkait dengan Reksosek, khususnya bidang ketenagakerjaan. Tentu puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Menjelang siang hari ini, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama, ucapan selamat kepada Bapak Menteri PPN dan juga jajaran atas terselenggaranya peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data registrasi sosial ekonomi dengan judul kegiatan yang mengusung kata kolaborasi dan juga pemanfaatan. Hal ini menandakan bahwa data Reksosek ini tidak dapat digunakan hanya di Kementerian Bappenas saja, tetapi juga sangat terbuka dan juga digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan juga daerah. Pendataan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek ini adalah pengumpulan data dari seluruh penduduk pada 514 kabupaten dan juga kota dengan menggunakan data yang terdiri dari profil kondisi ekonomi, sosial, dan juga tingkat kesejahteraan. Dengan demikian, data Reksosek ini juga merupakan salah satu data sosial yang cakupannya seluruh penduduk Indonesia. Karena data ini juga sangat penting dalam sisi perencanaan, kemudian juga pelaksanaan, dan juga evaluasi atas program serta kebijakan yang berbasis kepada bukti. Data Reksosek ini akan menjembatani koordinasi dan akan berbagi pakai atau interoperabilitas dengan lembaga dan juga daerah, memastikan pemakaian data yang konsisten. Karena terhubung dengan data induk kependudukan yang tadi juga sudah dijelaskan dari Kementerian Dalam Negeri, bagaimana basis data itu sudah kita usaha untuk kumpulkan bersama. Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dalam upaya untuk mempercepat pembangunan nasional, khususnya bidang ketenagakerjaan, kami laporkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerapkan strategi yaitu 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu dari 9 lompatan tersebut adalah pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. Dan salah satu agenda yang ada di dalamnya yaitu pengembangan siap kerja sebagai satu instrumen satu data ketenagakerjaan. Di mana satu data ketenagakerjaan atau yang disingkat SDK ini lahir sebagai upaya implementasi dari kebijakan satu data Indonesia, khususnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, khususnya bidang ketenagakerjaan, yaitu untuk mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan yang terstandar, akurat, mutakhir, terpadu, dan juga pastinya dapat dipertanggungjawabkan, serta juga mudah diakses dan juga dibagi pakaikan antar instansi pusat dan juga instansi daerah.
Agar bisa digunakan SDK ini, maka perlu dilakukan integrasi data-data ketenagakerjaan yang ada di Kemnaker dan juga dinas di provinsi kabupaten kota yang membidangi ketenagakerjaan dan juga pastinya kementerian lembaga seperti Kemenko PMK, Kementerian Investasi, Kominfo, BPJS dan juga Kementerian Dalam Negeri pastinya. Ada 6 ruang lingkup yang diatur dalam kebijakan satu data ketenagakerjaan. Yaitu salah satunya sangat sejalan dengan tema kegiatan hari ini, yaitu kolaborasi dan juga konsolidasi. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam mengimplementasikan satu data ini ada 4 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu pemenuhan standar data, ketersediaan metadata, pemenuhan kaidah interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi atau juga data induk. Maka dalam upaya memenuhi prinsip satu data tersebut, khususnya terkait dengan data induk ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan telah dan terus mengembangkan master data atau data induk tenaga kerja dengan memadu-madankan data dari ekosistem digital siap kerja Kemnaker dengan data-data dari sumber data kementerian lembaga. Ini contohnya kami laporkan kepada Bapak Menteri PPN bahwa data P3KE dari Kemenko PMK, kemudian data penerima manfaat prakerja, kemudian juga data dari Kemenko UKM, juga sudah kami integrasikan yaitu data PKH, dan juga dari Kementerian Sosial, dan pastinya juga Dinas Tenaga Kerja. Ini kami lakukan integrasi data. Hasil padu padan data ini telah menghasilkan 116,4 juta data tenaga kerja yang berbasis NIK. Jadi ini kami laporkan kepada Bapak Menteri. Informasi yang terdapat di dalamnya mencakup profil tenaga kerja, aktivitas ketenaga kerjaan, ini meliputi status kewirausahaan Ibu Deputi, kemudian juga status bekerja, jabatan, status pelatihan, dan juga status pemberdayaan tenaga kerja. Namun, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian data tersebut dapat dimutakhirkan dan dilengkapi, serta diperkaya informasinya. Siap Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan ini juga diharapkan akan menjadi platform untuk pemutakhiran data-data tersebut. Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja untuk mewujudkan hal ini Kementerian Ketenagakerjaan pastinya tidak akan bisa mengerjakan sendiri. Tetapi kata kolaborasi untuk menjalin kerjasama dengan kementerian lembaga dan juga pastinya pemerintah daerah ini harus terus kita perkuat, harus menjadi satu komitmen bersama tentunya. Karena itu selaras dengan tema kegiatan ini, satu data ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan siap dikolaborasikan dan dipadu-padankan dengan data Reksosek. Sehingga baik Reksosek maupun juga satu data ketenagakerjaan dapat saling melengkapi dan juga memperkaya informasi satu sama lainnya. Maka atas nama Ibu Menteri Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih luar biasa atas kerjasama yang sangat baik selama ini, yaitu tim Reksosek Bappenas dan juga tim dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan kolaborasi dan melakukan uji coba pemadanan data Reksosek dengan data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Kami laporkan ada 2 data yang diuji cobakan, yaitu data peserta tenaga kerja mandiri atau TKM pemula dan juga peserta pelatihan berbasis kompetensi. Program TKM ini merupakan bagian pemberdayaan masyarakat agar dapat berusaha secara mandiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan memberikan penghasilan bagi dirinya dan juga orang lain. Nah, tentu ini juga bisa akan dikolaborasikan dengan Kementerian Koperasi UKM, Ibu Deputi, untuk supaya memastikan apa yang dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan dimungkinkan untuk dilanjutkan di Kementerian Koperasi dengan melakukan padu padan data melalui Reksosek ini. Dan juga salah satu data kami juga bisa menyajikan bahwa aktivitas ini sebagai penyandang disabilitas itu pun juga bisa ditemukan melalui Reksosek ini. Ini juga sebagai salah satu amanat yang diberikan ke pemerintah untuk wajib menjaminkan akses bagi penyandang disabilitas mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan juga perlindungan sosial. Sebagai program pemberdayaan sosial, program TKM menjadi salah satu instrumen Kementerian Ketenagakerjaan
dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Hasil uji coba pemadanan data yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan data Reksosek ini dikonfirmasi pada tahun 2023 data TKM di Kemnaker yang terkonfirmasi di data Reksosek itu sebanyak 483 orang adalah penyandang disabilitas. Lebih lagi bahwa data Reksosek ini juga dapat dilihat penyandang disabilitas adalah peserta TKM ini juga masuk dalam kategori penduduk miskin desil 1 dan persentil 1. Jadi ini sudah bisa kita data secara detail. Dengan demikian juga program yang berbasis kompetensi. Hasil uji coba pemadanan data yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan dengan data Reksosek mengkonfirmasi bahwa PBK inklusif terhadap penyandang disabilitas, yaitu data 2023 di Kemnaker, sebanyak 622 orang penyandang disabilitas. Hasil pemadanan data ini di program PBK menunjukkan bahwa program PBK ini bermanfaat untuk upskilling dan juga reskilling, yaitu peningkatan keterampilan dan juga pengayaan keterampilan. Banyak bekerja di bidang pertanian yang mengikuti pelatihan dan juga untuk meningkatkan upskilling mengikuti pelatihan di bidang yang sama yaitu pertanian, Bapak Menteri. Data Reksosek ini juga nanti akan dapat dimanfaatkan untuk menajamkan kurikulum pelatihan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah. Ini sesuai dengan tujuan pelatihan agar tepat sasaran, maka program upskilling dan reskilling ini terus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Menteri dan para hadirin, hasil uji coba ini didapatkan bahwa data Reksosek setelah dikolaborasikan dengan data sektoral akan menghasilkan informasi yang lebih kaya dan juga mutakhir. Oleh karena itu pastinya kami Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik dan siap ikut berpartisipasi dan menjadi bagian pendukung utama dalam kolaborasi pemanfaatan sistem data registrasi sosial ekonomi. Kedepan, Bu Menteri Ketenagakerjaan berharap bahwa Reksosek dapat dimanfaatkan sebagai salah satu data untuk mengayakan informasi pada ekosistem digital siap kerja dan sebagai instrumen pemutakhiran data dalam pengelolaan satu data ketenagakerjaan. Integrasi sistem siap kerja dan sepakat diharapkan dapat segera dilaksanakan dengan menyusul penandatanganan perjanjian kerja bersama pada acara ini. Demikian Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, harapan melalui kegiatan kita pada hari ini kolaborasi satu data menuju Indonesia Emas 2045 dapat kita wujudkan bersama. Terima kasih atas nama Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Estiarti Haryani yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan.